Sunnatnya. Kenapa? Karena kalau ditetapkan harinya, bagaimana dengan yang mu'allaf? Gak boleh dong lagi dia mu'allaf. Padahal baru-baru ini saya mu'allafkan orang usia 38, usia di 31 tahun, baru disunat. Makanya syariat Islam itu tidak menentukan harus 8 hari, nggak ada. Nggak ada di Islam. Kenapa 8 hari terjadi di dalam ajaran Yahudi? Kenapa? Karena sunat itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja dan orang asing yang hidup di kalangan Bani Israel. Tidak ada kewajiban. Sampai hari ini, apakah hukum Taurat itu bagi orang Yahudi wajib diajarkan kepada bangsa lain? Tidak. Tidak. Artinya janji Abraham hanya untuk keturunannya ya? Betul. Anda pandai di situ. Baca Kejadian 17. Satu perikop itu untuk Bani Israel. Jika hanya untuk keturunannya, kemudian dari Islam mengaku bersunat sesuai milah Ibrahim, padahal bukan keturunannya. Siapa lantas bilang? Apa hubungannya? Apa hubungannya? Dengarkan. Yang dikatakan dari Abraham atau Ibrahim ini. Dengarkan. Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 7. Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan keturunanmu, Tuhan anak-anakmu secara turun-temurun. Ismail adalah anak beliau, anak Abraham alaihissalam. Keturunan Ismail semuanya bersunat. Makanya ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang mengajarkan Islam, nggak ada sunat massal, nggak ada. Kenapa? Semua orang-orang Quraisy pada masa itu sunat semua karena mereka menjadikan itu adalah tradisi dari nenek moyang mereka. Keturunan Ismail semua kudu wajib bersunat. Nggak ada itu Anda cerita begitu Abu Bakar masuk Islam disunat, begitu Umar masuk Islam disunat, nggak ada. Mereka semua sudah bersunat sama seperti orang Yahudi. Mereka lahir sunat mereka itu. Jadi kalau Anda mengatakan nggak ada hubungan, ada hubungannya. Itu perjanjian kekal Tuhan. Dan juga di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 123 jelas kok dikatakan di sana. Ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus. Beliau bukan orang musyrik. Nah, ketika kemudian kedudukan perintah ini datang kepada Abraham untuk bersunat, perintah ini juga datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk bersunat. Dan itu diajarkan kemudian kepada umatnya. Siapa umatnya? Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wal'allahum yatafakkarun. Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Maka sejatinya ketika Anda menggunakan akal sehat, Anda jadi Muslim, menjadi Islam Anda. Kenapa? Pak Suma, silakan. Ya. Seandainya dikatakan itu adalah perjanjian kekal, artinya waktu yang ditentukan pun harus sesuai 8 hari seperti tertulis dalam Kejadian. Makanya saya bertanya, bagaimana milah Ibrahim itu sebenarnya? Apakah sama dengan Abraham? Abraham disunat di usia rentah. Bukan 8 hari. Itulah. Apa kita harus menunggu usia 80 baru kita sunat? Sesuai dengan kejadian. Di kitab Kejadian dikatakan disunat pada perjanjian kekalnya apa dulu? Perjanjian kekalnya apa? Sunat kan? Seperti makanya sunat, saya bilang ada nggak waktunya? Harus 8 hari atau di Islam itu tidak ditentukan harus wajib 8 hari. Nggak ada. Nggak ada. Jika tidak, maka saya ingin membacakan pesan Rasul Paulus. Silakan. Filipi 3 ayat 2. Hati-hatilah terhadap pancing anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat yang palsu. Yang mengajarkan sunat bukan di hari ke-8. Itu menurut saya. Di Filipi berapa yang Anda bacakan itu? Filipi pasal 3 ayat 2. Ini pesan Paulus. Ya, kira-kira itu saja dari saya. Terima kasih Pak Suma. Jadi Paulus mengajarkan kemudian untuk berhati-hati kepada penyunat-penyunat palsu. Betul? Benar ya? Anda, dengarkan. Anda kemudian membawa pernyataan daripada Paulus agar berhati-hati kepada penyunat palsu. Tapi Anda tidak mengindahkan nasihat Yesus agar waspada kepada pengajar-pengajar palsu. Ayo Pak. Pengajar palsu yang mana? Pengajar palsu yang mengajarkan mempersembahkan manusia ke dewa Molok.
Di mana orang Kristen mempersembahkan manusia kepada dewa Molok? Lalu Yesus itu menebus Di ayat dosa mana? Bapak ini kemana? Yesus menebus dosa Anda kemana? Kepada Bapa, dia menyerahkan nyawa kepada Bapa. Bapak yang Anda maksud itu tidak membutuhkan darah manusia. Alkitab berbunyi seperti itu. Ya, Alkitab juga yang mengajarkan di dalam Imamat 20 nomor 3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari sebangsanya, karena dia menyerahkan seorang anak manusia kepada dewa Molok. Siapa yang menyerahkan? Yesus menyerahkan nyawa. Bagaimana Anda mengatakan Yesus menyerahkan nyawa sementara di dalam Alkitab berbunyi seperti itu. Alkitab, dengarkan, saya bacakan kitab Anda ya. Di dalam kitab saudara jelas sekali dikatakan bahwasanya Yesus itu mempersembahkan dirinya kepada Theos. Efesus 5 nomor 2. Ya, dan Theos. hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban untuk Theos. Theos mana yang dimaksud, Pak? Karena Theos yang memperkenalkan diri, dengarkan, Theos yang memperkenalkan diri kepada para nabi termasuk Musa tidak menginginkan darah manusia. Ini Theos yang dimaksud oleh Paulus di dalam kitab saudara ini, Efesus 5, ini Theos yang mana? Ya, Theos yang ada di mana? Theos di yang dalam ada di Alkitab yang diperkenalkan oleh para nabi. Ya, termasuk kalau Yesus begitu yang kita tunjukkan percaya. dalilnya Theos Di dalam yang Alkitab. dengarkan. Kalau Di dalam begitu Alkitab. tunjukkan dalilnya Theos yang Anda maksud itu minta darah manusia. Silakan. Mana ada minta darah manusia? Loh, karena tidak ada justru itu fitnahan Tidak ada Paulus. darah Dengarkan manusia. Pak Dok, Pak, dengarkan. Karena tidak ada Tuhan yang benar minta darah manusia, berarti Paulus melalui Efesus 5 memfitnah Theosnya para nabi meminta darah persembahan manusia. Ayo, gimana tuh? Yang mempersembahkan manusia itu siapa? Jangan membuat framing yang Efesus palsu. 5 nomor 2, Pak. Untuk kita sebagai Jangan membuat persembahan. framing yang palsu. Wa la haula wala quwata illa billah. Di dalam Efesus 5 nomor 2 jelas dikatakan Yesus menyerahkan dirinya untuk kita, untuk Kristen. Yesus mempersembahkan dirinya untuk Kristen kepada Theos. Kata Paulus yang mengajarkan kepada saudara-saudara Kristen bahwa Yesus mempersembahkan darah dan dagingnya kepada Theos. Theos yang mana? Yesus Padahal di Bible Bang kan ada memang kan Yesus ngajari apa Iya, kalau saya nyawa sudah manusia mengatakan harus kasih ke yang iblis ada kan di ada dalam Alkitab. La haula wala quwata illa La billah. Di dalam Alkitab, Allah yang diperkenalkan di dalam Alkitab, bukan di dalam kitab-kitab lain. Ini kitab saudara Efesus 5 nomor 2. Iya. Paulus mengatakan Yesus mempersembahkan dirinya untuk Theos. Di mana Theos yang diperkenalkan oleh para nabi meminta persembahan darah anak manusia? Di mana? Paulus ini memfitnah kalau Theos itu minta, kalau Yesus itu mempersembahkan darahnya. Paulus sedang memfitnah. Sedangkan Yesus, Pak, di dalam kitab saudara sendiri, di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus memerintahkan pengikutnya yang asli, bukan penyamar-penyamar kayak kalian, agar mempersembahkan persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Baca Matius 8 nomor 4, baca Lukas 5 nomor 14. Paulus beda cerita dia. Karena kenapa beda cerita? Memang Paulus mengakui bahwasanya dia ditolak oleh pengikut-pengikut Yesus. Maka dia lari kemana? Lari ke bangsa lain. Di mana tertulis itu pengakuannya Paulus? Di dalam Galatia 1 nomor 16. Dia mengatakan gini, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 nomor 17. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik.
Galatia 2 nomor 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, dia juga memberikan kekuatan kepadaku untuk menjadi rasul untuk orang-orang yang tidak bersunat. Itu kata siapa? Paulus. Paulus mengajarkan teosnya Bani Israel meminta darah manusia. Itu fitnah. Ayo bantah saya dengan dalil. Begitu Pak, ketika Paulus terlalu mengkultuskan penyalipan gitu memang. Bukan Ya, kita sapa dulu pasien selanjutnya ini di iPrames, muslim non muslim. Salam semuanya. Oke. Assalamualaikum. The next ya. Baik, silakan bergantian ya karena banyak sekali yang antri, sekitar 350 jiwa yang harus diobati. Silakan dilanjut. Bang Saya Zuma, 30 menit lagi, Dinda. 30 Bang Zuma. sampai 40 Siap, menit. dokter. Bang Zuma izin. Iya, Bang iya, Zuma. gimana? Iya, silakan Aku saudara. boleh nggak Bang Zuma bersyahadat terus aku ikutin? Boleh? Boleh? Boleh. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu, Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. asyhadu Asyhadu Allah, Allah bukan Allah, Allah, ilaha ilaha illallah, wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Ya, Terima kasih. gimana Bang. saudara? Terima Makasih. kasih Bang Zuma izin. Ya, Terima sebentar, kasih. bentar. Ini pasien pernah rawat jalan atau memang baru sembuh? Oke, terima kasih. Nggak apa-apa. Minum obatnya secara teratur biar sehatnya tidak menyebabkan sakit lagi ya. Terima Oke, kasih. pasien selanjutnya. Atau ada yang ingin sampaikan pengalaman berobat di rumah sakit kita di iPrames mungkin? No, cukup. Terima kasih. Oke, Masya Allah. Oke, Masya selamat Allah. datang di kebenaran ya. Anda menjadi Silakan, seorang muslim sekarang. La haula wala quwata illa Baik, billah. pasien selanjutnya ya, pasien Langsung selanjutnya. ada yang bersyahadat. Ya, Ayo Bang, pasien selanjutnya. asyhadu. Silakan Bang Albertus diikuti minum obat secara teratur 3 kali sehari. Asyhadu, Iya. Iya, aku terima bersaksi kasih. tidak ada Tuhan selain Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus, dan bersaksi bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Udah, selesai. Ya, oke. Ya, Saya lanjut. silakan Mas. dilanjut. Mungkin saya lanjut pertanyaan saja. Ya, Silakan apa lanjut berobatnya, buktinya- Bapak. Apa buktinya Allah di dalam Alkitab sama dengan Allah yang diperkenalkan oleh Nabi? Ya, ketika Anda berbicara mengenai bukti yang kita bisa sajikan di sini adalah bukti yang kita pahami bahwa orang Yahudi menyadari dengan sepenuh hati bahwa Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Itu dulu. Laisa kamislihi syai'. Mengajarkan hanya menyembah kepada esensi yang mengklaim dirinya sebagai maha suci lagi maha tinggi. Itu diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhan itu di dalam pengajaran orang Yahudi, Bang, dikatakan dalam Yesaya 57 nomor 15 dan juga Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang kami sembah itu maha suci. Itu tidak bisa dibantah oleh siapapun. Cuma saya mau tanya, boleh tanya? Belum tuntas yang tadi. Nabi saya kenal dengan Allah SWT. Nabi Yesaya jelas mengajarkan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi. Nabi saya kenal nggak sama Allah SWT? Jelas dia mengenal pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Allah SWT itu nama. Allah Subhanahu wa taala itu adalah nama dari pencipta langit dan bumi. Oh, pintar kali belum ya? Pintar kali bistamu ya? Kenapa bisa kayak gitu? Iya, emangnya di zaman Nabi Isa sudah ada Allah SWT? Sejak kapan? Ada. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Bukannya Apa? nama- bukannya Dengar. namanya Dengar. Bukannya namanya Latif Afif.
Dengarkan. Saya tanya dulu kepada saudara. Oh iya. Al-Suti kapan munculnya? Saya tanya dulu, apakah sembahan para nabi? Apakah sembahan para nabi itu maha suci, maha tinggi? Oh iya. Berarti Anda itu pendusta. Pak Yohanes ayat 4. Iblis adalah bapamu, apa segala pendusta. Oke, baik. Di dalam Yesaya 5, dengarkan saya, Bung, tenang. Iya. Dengarkan saya, dengarkan. Yesaya 5 nomor 16. Tetapi Tuhan semesta alam ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Sejak kapan Tuhan bernama Al-Suti? Lah, Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Sejak kapan pendusta? Ini salah enggak? Ini salah enggak ini Yesaya 5 nomor 16? Pendusta. Sejak Bung, kapan? salah enggak ini Yesaya 5 nomor 16 mengatakan bahwa Tuhan mereka maha suci, maha tinggi? Saya tanya dulu. Salah tidak ini Yesaya 5 nomor 16? Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Sejak kapan pendusta? Ini nih, Yesaya 5 nomor 16. Sejak kapan? Ini Yesaya 5 nomor 16. Tuhan maha suci, maha tinggi. Sejak kapan Tuhan bernama Al-Suti? Oten, diam dulu congormu itu kalau bertanya diam dulu Oten. Oten. Izin bang, saya jawab bang. Iya, sejak kapan? Ini Yesaya 5 nomor 16. Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Suci, maha tinggi, maha suci itu dalam bahasa Arabnya Subhanahu wa ta'ala, disingkat SWT. Sejak kapan? Ini sejak Yesaya 5:16 menyatakan diri. Saya seorang Yahudi. Sejak kapan dia menamai Tuhan itu bernama Al-Suti? Ini Yesaya 5 nomor 16, boleh Anda baca? Sejak kapan umat pendusta? Sejak kapan? Yesaya 5 nomor 16. Sejak kapan? Kami menyebut Subhanahu wa ta'ala, Tuhan para nabi itu maha suci, maha tinggi. Sementara Tuhan kamu itu terkutuk. Tuhanmu terkutuk, Tuhan kami maha suci. Mampus. Oke, diturunkan kalau misalnya dia kesurupannya itu akut. Iya. Jadi gini saudara Riko, dengarkan di bawah dan juga teman-teman Kristen yang lain. Dia bertanya sejak kapan Tuhan itu maha suci, maha tinggi. Saya kasih Yesaya 5 nomor 16. Dia kan tanya, apakah Tuhannya Yesaya itu maha tinggi, maha suci? Ini jelas ini. Tetapi Tuhan semesta alam, Rabbus samawati wal ar, akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya dalam kebenarannya. Subhanahu wa ta'ala, Tuhan maha suci, maha tinggi dinyatakan dalam Yesaya 5 nomor 16. Nah sekarang apakah Yesaya mengenal Tuhan terkutuk? Yesus telah mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang disalib di atas tiang salib. Ini naik lagi nih pasien. Yesaya 5 nomor 16. Yesaya 5 nomor 16 itu apa? Yesaya 5 nomor 16, Tuhan yang disembah oleh para nabi maha suci, maha tinggi. Kami sebutkan Subhanahu wa ta'ala, kami singkat SWT. Ya, Tuhan Kristen yang dipersembahkan ke Dewa Molok itu adalah manusia terkutuk. Sejak kapan ada Tuhan terkutuk? Sejak kapan? Sejak kapan ada ajaran Nabi yang mengajarkan Tuhan pencipta langit dan bumi itu terkutuk? Sejak kapan? Sejak Kristen menjadi agama, menggantikan agama-agama pagan yang lain. Gitu. Pening juga kalau dapat pasien kayak gini. Saya tambahi dulu ya keterangannya. Silakan. Ya, di dalam Yesaya, kalau memang Yesaya tidak mengenal Allah, seharusnya terjemahan-terjemahan dengan kata Allah itu buang di Yesaya. Yesaya itu berkali-kali menggunakan terjemahan Allah. Seharusnya Anda ya pakai Theos saja, jangan pakai Allah. Yang maha tinggi, yang maha luhur itu bahasa Arabnya Ta'ala. Makanya Subhanahu wa ta'ala disingkat SWT, maha tinggi, maha luhur. Terjemahannya maha tinggi, maha luhur, bahasa Arabnya ta'ala, subhanahu wa ta'ala. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Yesaya 43
ayat ke-10 sampai ke-11 ya, nomor 10 sampai 11 dikatakan bahwa sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Yang namanya Allah itu bukan bentukan, apalagi seperti manusia, apalagi jadi manusia. Dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan. Dan tidak ada juru selamat selain pada aku. Selain daripada aku. Yesus itu di luar aku, gitu loh. Jadi Yesus itu bentukan. Yesus itu datang setelah zaman Nabi Yesaya. Jadi dia bukan Tuhan. Dan itu berkali-kali. Di dalam Yesaya disebutkan berkali-kali. Bahkan di Yesaya 44, Yesaya 45, itu berkali-kali. Kalau memang kata-kata Allah di dalam Yesaya itu bukan Allah, buang Allah itu, ganti dengan Theos. Pakai istilah Anda, gitu loh. Sekian. Ya kan KPPI sepakat Pak. Di dalam KPPI. Tapi kalau pakai kata itu Theos, tidak pakai dalam bahasa Indonesia. nanti orang Yahudi lagi yang marah. Kata Theos pun juga tidak apa-apa. Ya makanya saya bertanya Pak tadi, yang mungkin belum dijawab. Kalau bisa buat dalam daftar atau bagaimana lah jawabannya. Apa buktinya jika Allah di dalam Alkitab, saya bilang di dalam Alkitab ya, sama dengan di dalam atau sama dengan yang diperkenalkan oleh Nabi? Kalau yang diperkenalkan Nabi itu sudah pasti sama Pak. Yesaya 5 nomor 16 kan tadi sudah jelas itu. Ya, jadi ketika Oke, Tuhan secara Yeremia 10 ya, nomor secara 6 seperti yang disampaikan tadi, tidak saya- ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan. Laisa kamislihi syai'. 1 Tawarik 17 nomor 20. Ya Tuhan, tidak ada yang sama dengan Engkau, tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang serupa dengan Engkau sejak dahulu sampai selama-lamanya. 2 Samuel 7 nomor 22. Sebab itu Engkau maha besar ya Allah, sebab tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Tuhan selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Laisa kamislihi syai'. Sedangkan Tuhannya saudara, Yesus itu sama seperti manusia. Dan dia memang manusia. Berarti Tuhan Anda nggak lolos uji. Sementara Tuhan kami, Allah SWT lolos uji. Kenapa? Laisa kamislihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan dia. Ulangan 2 Samuel 7:22, 1 Tawarik 17:20, Yeremia 10 nomor 6. Laisa kamislihi syai'. Lolos kami Tuhan, punya Tuhan sama. Oke, Pak Zuma. Gitu loh, Pak. Menurut Yunani, Zeus juga dikatakan maha perkasa, maha kuasa, dan maha tinggi. Betul. Apa artinya sama Betul. dengan yang di dalam Alkitab? Betul. Bahkan Apa jangan itu artinya sama? Dengar dulu Pak. Bahkan jangankan Yunani Bapak, orang-orang yang menisbahkan kepercayaannya kepada pohon, dewa, batu dan semuanya, mereka mengakui bahwa sembahan mereka maha besar, sembahan mereka maha kuasa. Tapi sayangnya semua itu adalah makhluk. Coba. Kalau Anda berbicara mengenai Tuhannya Yunani, Pernyataan itu, dengarkan Pak, artinya dengarkan. pernyataan itu tidak membuktikan sama. Oh tunggu dulu. Tuhannya orang Yunani itu minta persembahan darah manusia. Tuhan kami tidak. Gitu loh Pak. Tuhannya orang Yunani tidak punya kitab suci. Tuhan kami punya. Tuhannya orang Yunani tidak mengutus utusan berupa nabi dan rasul. Tuhan kami punya. Yang mengajarkan manusia tentang Tuhan yang benar itu mereka diutus. Tuhan, makanya kami beriman kepada para nabi yang mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan untuk mengajarkan umatnya masing-masing menyembah kepada Tuhan yang satu. Dan ada syariat di situ. Syariat Tuhan kami minta persembahan kurban hewan, bukan kurban manusia. Tuhannya Yunani minta persembahan darah manusia, sama seperti Tuhan Anda. Makanya yang tadinya Yesua berubah menjadi Yesus untuk mendudukkan perkara Zeus masih ada di dalam aura-aura Kristen. Makanya kitab saudara menggunakan bahasa Yunani. Ditinggalkan kenapa? Kalau menggunakan bahasa Yunani, istilah-istilah penyembahan terhadap dewa-dewa kuno Yunani akan muncul di sana. Gitu loh Pak. Oke, artinya pernyataan Tuhan manapun mengatakan maha tinggi maha suci bukan berarti sama dengan pernyataan di dalam Yesaya. Oke, langsung ke intinya saja.
Intinya itu ada di endingnya, Bapak. Umat Islam sekarang ketika Anda mencari sisi wujud Tuhannya, Anda tidak akan temukan. Tuhannya para nabi Anda cari wujudnya, Anda tidak akan temukan. Tapi giliran menunjukkan Tuhannya orang Kristen, jelas. Hewan bertanduk 7, bermata 7, manusia yang berlato-lato, burung merpati. Jelas kok. Nggak ada bedanya dengan ajaran politeisme. Tapi coba Tuhannya orang Bani Israel. Tapi coba seperti apa wujudnya? Tunjukkan ke saya. Tuhan yang umat Islam seperti apa wujudnya? Tunjukkan ke saya. Tidak akan Anda pernah temukan. Tapi Tuhan yang orang Kristen, wow, jangan dibilang. Inilah yang kita bahas. Lalu Yesus Kristus dipersembahkan ke dewa siapa? Ya. Gitu loh, Pak. Oke. Saya mau mengatakan begini. Di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Allah ini tidak anti dengan istilah anak, bahkan mengakui anak. Bagaimana mungkin dikatakan sama dengan yang diperkenalkan Nabi, bahkan anti dengan istilah anak? Iya, jadi gini, Pak. Dari sudut pandang ini saja sudah berbeda. Kenapa? Tunggu, sabar. Sama. Sabar, Pak, sabar. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada para nabi, kalaupun digunakan istilah anak di sana, karena kita tidak lagi menemukan data yang akurat tentang kitabnya nabi-nabi tersebut, karena yang ada tinggal menyesahkan terjemahan dan terjemahan yang sudah direvisi dari tahun ke tahun, maka itu tidak bisa dijadikan rujukan. Anda harus menyadari bahwa yang disebut sebagai anak di sini adalah nabi, adalah rasul. Bukan anak dalam perspektif pemahaman Kristen hari ini. Makanya Tuhan Allah SWT tidak mau memiliki anak dalam perspektif yang Anda pahami, Yahudi dan juga Nasrani. Di dalam Amsal 3 jelas sekali dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Allah, didikan Tuhan Elohim, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan bosan, jangan kau ganti dengan ajaran Paulus, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Jadi dulu istilah ayah dengan anak, bapak dengan anak itu adalah istilah kedekatan intimnya antara pencipta langit dan bumi dengan utusannya dan umatnya yang taat kepada perintah-perintahnya. Jadi orang yang taat kepada perintahnya, Pak, itu sama halnya seperti anak yang mendengarkan perintah ayahnya. Ini dalil. Amsal 3, nomor 11, nomor 12, dan seterusnya. Sedangkan anak di dalam konsep Kristen, anak Tuhan adalah Tuhan. Ini yang dibantah oleh Al-Quran. Oke, sebentar Pak semua. Apakah artinya untuk umat yang taat kepada Al-Quran disebut sebagai anak Allah? Kekasih Allah, orang yang intim, orang yang dekat, nggak lagi disebut sebagai anak. Kenapa? Kalau disebut sebagai anak, ditakutkan di sekeliling umat Islam ada manusia-manusia error yang hatinya buta, matanya tuli, yang tidak lagi kemudian bisa menggunakan akal sehat. Summum bukmu umyum fahum la yarjun. Ditakutkan nanti orang-orang seperti itu menuhankan lagi anak-anak Tuhan. Makanya diganti. Nah, lagi menggunakan istilah itu. Karena istilah itu sudah diselewengkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Seperti Anda. Yesus anak Tuhan, maka dia disembah. Betul? Padahal anak Tuhan itu adalah kekasih Allah. Orang-orang yang mendengarkan didikan Allah. Baca Amsal 3, nomor 11, nomor 12. Itu sudah cukup untuk saudara saya untuk belajar. Oke. Artinya setaat apapun umat terhadap Al-Quran tetap tidak bisa dikatakan sebagai anak Allah. Dan konsep ini atau pengajaran ini sudah berbeda dengan yang diajarkan di dalam Alkitab. Allah tidak anti dengan anak, dan bahkan Allah mengakui anak-anaknya. Maka dari itu sebaiknya kita konsisten. Anda salah. Di dalam kitab Anda salah memahami itu. Ketika saya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala orang Yahudi itu adalah orang yang kemudian dimurkai oleh Allah. Bahkan dikatakan dalam kitabnya mereka bahwa dia akan ditinggal oleh Allah. Kenapa ditinggal? Karena mereka kemudian menggantikan posisi Allah dengan sembahan-sembahan mereka. Bang Zuma, di dalam Alkitab dijelaskan Allah mempunyai anak. Itu Alkitab Siapa anaknya? Ya banyak.
Siapa? Bahkan Israel, Yesus, Nah, oke. umat. Apakah pengikut, kemudian semua disebut apakah anak, tidak kemu- anti apakah dengan kem- anak. apakah kemudian mereka disembah anak-anak ini? Entah disembah atau tidak, yang jelas Nah, Allah itu di dalam dia Alkitab buktinya. tidak anti Buktinya dengan anak. Buktinya Yesus Artinya itu berbeda ini. ya jelas aja berbeda. Syariatnya berbeda, betul. Nah, berarti kalau Allahnya sudah berbeda, kitabnya sudah berbeda, jangan dipaksakan untuk menjadi sama. Nah, ini Dengan mengambil hanya pengertian-pengertian. dengarkan Pak. Ini aja Anda katakan jangan dikatakan sama. Lalu bagaimana dengan Allah yang laisa kamislihi, dengan Yesus yang adalah manusia? Anda katakan sama. Itu di dalam Alkitab. Lah, itu dia Mengambil makanya Pak. sumber Alkitab, Makanya, iya. makanya saya katakan orang Yahudi sampai hari ini tidak mau menjadikan kitab Anda sebagai firman Tuhan. Kenapa? Di situ ada penyesatan. Yahudi Israel diakui sebagai anak. Jelas Allah tidak anti dengan anak di sini orang soleh, orang yang benar, orang yang taat mendengarkan didikan Tuhan, atau anak dalam perspektif Kristen, anak Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul atau tidak? Saya mengatakan Allah di dalam Alkitab tidak anti dengan istilah Memang anak, tidak bahkan mengangkat anti. anak. Memang Bagaimana tidak dengan yang anti. diperkenalkan oleh Memang Nabi? Itu tidak yang saya anti. tanyakan. Dengarkan saya, memang tidak anti sebab Bang Zuma ke Jeddah. Silakan dilanjut, Sawafi. Bang Zuma mungkin terima telepon. Ada telepon kayaknya itu, Bang Zuma? Ya. Silakan teman-teman di bawah tolong jangan telepon nomor saya kalau saya lagi live. Oke, paling juga Anda mau bertanya, salam kenal Bang Zuma. Saya sering nonton Anda. Itu nggak perlu, orang lagi live Anda mengganggu. Saya cuma menggunakan HP. Please. Oke ya. Saya nggak perlu dikenal dengan cara seperti itu, ditelepon, diperkenalkan diri Anda, saya di sini, nggak perlu. Saya nggak butuh. Saya hanya butuh pasien. Ngerti? Tak perlu Anda pamer-pamer saya netizen Anda, saya tinggal di sini, saya janda 2 tahun, sudah punya anak, tapi suami saya pergi. Nggak perlu, saya nggak butuh itu semua. Yang saya butuhkan pasien untuk disehatkan. Oke? Nggak usah nelpon-nelpon ke nomor saya. Jadi saudara saya, Tuhan menyatakan diri kepada Bani Israel sebagai Bapa, bukan seperti yang dipahami oleh orang Kristen. Tuhan tidak alergi. Kenapa? Karena pada masa dia berfirman kepada para nabi, belum muncul Kristen penyembah-penyembah manusia ini. Belum. Tapi ketika Tuhan sudah mengetahui bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani yang tadinya dikatakan sebagai anaknya, menganggap anaknya sebagai Tuhan, maka setiap utusannya dia sebutkan apa? Nabi Isa alaihissalam ketika disebutkan di Al-Quran selalu ikut nama ibunya. Untuk apa? Pelajaran bahwa dia adalah anak manusia, bukan anak Tuhan. Paham ya? Artinya Allah di dalam Alkitab sesuai yang diceritakan Alkitab berbeda dengan yang ada di dalam Al-Quran. Ya silakan aja berbeda, tapi Tuhan itu satu. Tuhan ketika datang memperkenalkan dirinya kepada Bani Israel, dia mengajarkan didikan layaknya ayah mendidik anaknya. Selesai. Yang salah kemudian adalah ketika muncul sekelompok manusia dari Eropa yang menganggap anak Tuhan adalah Tuhan. Itu sehingga Tuhan yang tadi yang berfirman kepada para nabi tidak lagi menggunakan itu, malah dia mengatakan Isa ibnu Maryam, supaya jelas bagi orang yang berakal, Isa itu, Yeshua HaMasyiah itu, Yesus itu hanya anak manusia. Tapi kan pada hari ini tetap aja dituhankan karena dia dianggap sebagai anak Tuhan. Katanya kambing melahirkan pasti kambing, ayam melahirkan pasti ayam, sapi melahirkan pasti sapi, manusia melahirkan pasti manusia, Tuhan melahirkan pasti Tuhan. Itu kan konsep kalian, Bung. Oke, artinya sepakat kita berbeda ya. Berbeda Allah dalam di perspektif dalam apa? Alkitab. Perspektif Allah apa? di Tuhannya. dalam Alkitab Tuhannya yang berbeda gitu. Ya, Allah di dalam Alkitab mempunyai anak. Allah di dalam Al-Quran tidak mempunyai anak.